Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang ini udah masuk video ke-18. Nah, jadi di video ke-18 ini kita akan mencoba membuat view data yang mirip dengan eh, view datanya, video tutorial view datanya yang ke-15. Nah, nah, video datanya ini juga kita akan membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, kita langsung aja buatnya dengan menggunakan jQuery. Nah, jadi, jadi kita bakal buka dulu index.php-nya. Kita buka. Nah, sini berarti index.php-nya yang ini. Jadi di sini kita akan mencoba menu baru, yaitu data pembayaran. Ini misalnya kita copy dulu, baru kita push. Sorry, sebenarnya ini tuh kita copy. Terus, sebentar ya, aku takutnya ntar dia malah jadi salah. Nah, terus tadi benar. Terus yang ini kita turunin dan kita copy paste di sini. Nah, untuk get paste-nya ini kita ganti dengan data pembayaran. Data pembayaran. Bayaran. Nah, di sini juga kita ganti jadinya data pembayaran. Terus kita ke menu operator. Sini kita cari dulu menu operator. Dia di dalam ini tuh menu. Nah, ke operator. Di sini kita bakal tambahkan untuk menu bayarannya ini akademik, ini data mahasiswa, di data MK ini guys. Pilih kelas, terus di sini pilih lagi. Kita copy. Nah, di sini kita turun, baru kita tambahin lagi. Sampai data MK-nya ada 2. Nah, setelah itu kita masukin di sini tuh namanya data pembayaran. Di atasnya juga jangan lupa untuk data pembayaran. Terus
Kita save dulu ya. Terus kita balik ke menu browser. Apakah menunya sudah muncul? Kita okein dulu. Nah, di sini data pembayarannya udah muncul. Nah, kalau kita klik di sini tuh ada pesan error. Karena emang data pembayarannya itu kita belum buat. Nah, jadi sekarang kita bakal buat terlebih dahulu. Ini kita ambil dari data mahasiswa, kita buka dulu data mahasiswanya. Data mahasiswi. Terus kita giniin. Kita sebentar, aku agak takut salah. Ini data mahasiswa kita pilih. Nah, aku sebentar ya, aku takut ini. Tadi itu ternyata aku kan bingung cara nge-copy paste-nya karena takut dia malah jadi double-double. Jadi aku copy paste kayak biasa aja ternyata. Dan di sini aku udah ganti nama dia jadi data pembayaran. Nah, terus sekarang tadi aku juga udah reload dan sekarang hasilnya udah muncul kayak gini. Nah, sekarang kita mau namain dulu untuk data mahasiswanya. Kita ke bagian data mahasiswi. Nah, untuk di bagian card detailnya ini kita beri nama. Sini kita beri namanya adalah data mahasiswi. Nah, untuk yang kartu pembayaran, ininya juga kita jadi ganti untuk namanya jadi data mahasiswi. Kecilin aja ya semuanya. Data. Aduh, ini data mahasiswa. Sudah save. Nah, jadi sekarang tinggal kita reload aja. Nah, jadi sekarang di sini adalah data mahasiswi. Termasuk juga untuk data pembayaran, ini tuh adalah data mahasiswi. Nah, nanti habis ini kita bakal munculkan untuk bagian detailnya. Kita kembali ke VS Code. Sebenarnya untuk menampilkan tabel di bawahnya, kita cukup copy paste saja. Dari line 9 untuk give mas
sampai line 64. 64. Sini dari 63. Jadi, sebentar. Nah, jadi dari line 8 sampai ke line 60, naik lagi ke line-nya 6. Sebentar ya. Sampai line 64 di situ dia jadinya gegak. Nah, benar sampai 63. Kita copy, nah kita copy, kita buat komen di situ. Terus kita tulisnya view data pembayaran. Terus di bawahnya lagi kosongin, terus kita bikin komen lagi. And view data pembayaran. Nah, jadi tinggal kita kasih tanda di bawah sini bahwa itu adalah end data pembayaran. Terus di dalam view data pembayarannya ini kita paste di sini. Terus coba kita save, karena ini panjang, aku nge-save-nya dari bawah aja. Save, terus kita lihat dulu hasil. Nah, kalau kita lihat di sini, dia udah jadi ada 2. Nah, yang rencananya kita akan buat untuk jadi data pembayaran. Kita balik lagi. Terus kita naik ke atas. Nah, untuk card detailnya yang ini kan ini data pembayaran. Nah, untuk detailnya yang ini kita hapus, kita ganti data pembayaran. Ya,
Terus kita bakar reload dulu, kita lihat hasilnya. Nah, di sini namanya udah terganti jadi data pembayaran. Nah, untuk berikutnya kita akan cut untuk view data pembayarannya. Kemudian sebentar. Cut dulu dalamnya dari div ini sampai ke bawah sampai ke end view data pembayaran. Kita copy dulu. Baru kita cut. Oke, terus habis kita cut, kita pindahkan. Kita pindahkan dia ke folder view. Folder view ini kita buat view data pembayaran. Dot sampai enter. Nah, di sini tadi kita tinggal paste. Terus kita tinggal save. Sebelumnya juga untuk data pembayarannya ini kita hapus, jadi coba kita save dulu. Untuk datanya juga kita save. Terus kita jadi kita reload. Oke. Untuk menu data pembayarannya di sini udah ada ya. Jadi dia nggak perlu ya. Ini data mahasiswa, juga data pembayaran. Oh, karena aku udah tahu dia kenapa nggak ada. Karena data pembayaran PHP. Kita masuk lagi ke yang tadi udah kita di sini. Kita mau info try dulu. PHP. Terus include masuk ya ke directory view, kemudian
view, ini kita tap ini dulu ya, masuk ke view, kemudian view data pembayaran .php. Nah, di sini kita jangan lupa untuk tutup, karena di punya aku kalau nggak ditutup dia merah. Terus kita set dulu, kemudian kita lihat, kita reload. Nah, data pembayarannya tetap nggak masuk ya. Oh iya, sebentar. Kita cek lagi data pembayaran sudah pas. Nah, kita cek lagi, ternyata dia bukan di data pembayar, dia masih ada di data mahasiswa. Nah, di sini ya, udah ada lagi. Nah, tunggu sebentar, kita mau cek-cek dulu ya guys. Nah, kita bakal masuk lagi ke sini, terus kita bakal membuat tombol untuk view. Nah, untuk one click di sini kita hapus dulu, jadi sebentar. Kita hapus dan bakal kita edit. Terus coba kita save. Kita balik lagi. Kita reload. Di sini balik lagi. Kita bakal bikin tombol baru aja. Nah, harusnya kita hapus. Terus button, SM, terus button, stream warning. Terus di sininya kita kasih view. View. Aduh. View pembayaran. Pembayaran. Save. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ya udah ada kuning-kuning gini di data pembayaran. Berikutnya, nah, di sini kita akan membuat dia bisa diklik dan dia bakal munculin data pembayarannya gitu.
Kita balik lagi. Ada data pembayaran PHP. Jadi kita tutup dulu. Salah. Kita tutupnya di inputnya sini. Terus kita supaya sampai jadi di view data pembayarannya kita bikin div selanjutnya kita ke bagian footer. Selanjutnya footer ini kita bisa paste dari view datanya mahasiswa. Kita copy paste di sini sampai di sini. Setelah itu kita turun ke bawah, kita paste. Kita ganti view datanya dengan view pembayaran. Ini kenapa dia ada merah ya? Coba kita ulangin buat paste. Ini kita paste. Nah, ada merah. Yang ini kita ganti menjadi view pembayaran. Ininya juga view data pembayaran. Pembayaran. Kita samain dulu. Nah, untuk variabelnya ini kita bakal tutupin dulu. Kita tutup. Coba kita tutup. Untuk hasilnya ini, hasilnya view data pembayaran. Kita menggunakan ID, jadi kita copy. Ke data pembayaran non PHP. Nah, kita menggunakan ID. Jadi di sini kita tambahkan dia ID. Baru kita paste dalamnya. Terus kita save dulu aja ya. Nah, untuk footer di sini kita menggunakan kelas view pembayaran. Ini kita paste dulu. Aduh.
Ada tombol data pembayaran. Ya. Tadi kan kita pakai ini, terus kita bisa tambahkan di kelasnya. Di bagian sini. Paste. Terus kita save dulu. Untuk tadi footernya aku juga mau save dulu ya. Baru kita balik dan kita lihat hasilnya. Ketika kita klik, nah, tipe mulai muncul. Coba kita ulangin. Dan ini belum ada. Oh, view datanya nggak? Oh, gini. Ulangin ya. Nah, setelah kita pencet, dia muncul. Tapi di sini kan dia terdapat pesan warning. Koneksi. Karena ini karena filenya tadi, ini kan kenapa warning? Karena filenya tadi udah dipindahkan ke view. Ke bagian view. Jadi koneksinya terputus. Nah, untuk itu kita harus membuat file untuk menyambungkan kembali mungkin. Nah, php. Kalau bisa kita lihat di sini direktorinya, dia tuh berada di con. Direktori con. Nah, berarti tadi kita harus keluar 2 direktori. Kita masukin dulu include. Direktorinya. Kita masuk ke folder. Di sini kok nggak ada ya? Folder foto. Folder ulang. Jadi dia ada kemudian kita ke filenya font. Oh, kenapa dia nggak ada? Karena kita cuma keluar satunya doang. Kita bukan keluar 2. Terus dia ke con. Kita giniin lagi, baru ke config PHP. Kita tutup dulu. Nah, ya harusnya, oh iya,
Ini ada tandanya kalau dia pakai ini. Nah, coba kita save. Kemudian kita balik ke sini. Terus kita ini. Oke. Coba kita untuk klik view-nya. Ya udah pesan hilang. Pesan hilang. Dia pesan errornya udah hilang. Sekarang kita akan mengirim data dari tabel Kak yang di atasnya ke tabel yang di bawahnya. Duh, sorry. Sehingga dia ketika kita klik untuk tabelnya, misalnya nih kayak kita klik tabel pembayarannya si Neisha, dia bakal keluar untuk tabel pembayarannya si Neisha kayak gitu. Nah, sebentar ya guys, aku bakal cek sesuatu dulu. Begitu juga untuk yang lain-lainnya kayak Asyatila, Iput, Cibi, Padang, Mia, dan Syah itu semuanya kayak gitu juga. Nah, untuk itu kita bakal menentukan parameternya. Jadi misalnya kita tentukan parameternya adalah NIM. Nah, jadi kita akan mengirim data tabelnya ini data NIM-nya ini ke tabel yang di bawah. Kita balik ke sini. Berikutnya, kita bisa tambahkannya di data pembayarannya. Nah, yang di kelas tadi, kita bisa tambahkan aja misalkan data NIM, data NIM sama dengan harus kita masukin ini dan ini. Oh, sebenarnya dia bisa keluar kalau kita gini. Kita masuk ke sini, dan data NIM. Nah aja ya. Dia bisa kita ambil dari ini, dari bagian PHP-nya ke sampai ke terakhir, baru kita copy. Baru kita masukkan dia ke dalam kolom NIM. Dan ada kesalahan sedikit. Aduh, copy dulu, baru kita paste. Nah, kemudian data NIM ini kita bakal kirim ke data footer.php. Footer. Terus untuk datanya ini kita buka dulu. File dan data ini.
Kita akan hapus dulu untuk nama dan semesternya. Data name-nya kita tampilkan di data pembayaran. Di card detail ini, di sininya kita masukin titik 2. Oke. Menggunakan method post. Jadi kita bikin variabel ini. Terus kita masukin ini. Sebenarnya kalau kita gini dulu, dia mau masukin ini. Belakangnya jangan lupa kita tambahin ini dulu. Tengahnya kita masukin name. Baru kita tutup dulu ya. Kita coba save. Sini kita save aja dulu. Takutnya ada bagian-bagian yang tadi kita lupa save. Terus kita bagian sini. Terus kita ke sini, kita klik pembayarannya. Nah, di sini ada data warning lagi. Terus kita cek lagi di sini. Di sini buat post name-nya sudah betul. Kita lihat ke bagian footer. Datanya name. Variabelnya name. Console ending name. Kalau itu kita save dulu. Terus kita lihat ke data pembayaran. Nah, di sini juga atributnya udah betul, dia ada di data name. Jadi kita tunggu dulu sebentar ya, mungkin ada kesalahan. Kita ke bagian footer. Dan variabelnya name.
kan partnya nih. Nah, di sini sebentar. Nah, katanya kita bakal coba dulu untuk bagian name-nya kita ganti dengan data, aduh, kita ganti, dengan data static. Ini dia 1, 2, 3. Ini ada titik koma. Coba kita di sini kita Ctrl S. Di sini data name-nya belum terkirim. Jadi sebentar kita bakal cari cara dulu. Jadi di sini kita bakal lihat untuk inspect elemennya. Ke konsol. Sini konsolnya udah masuk 1, 2, 3. Tapi dia belum masuk ke data pembayaran. Jadi artinya nilai yang 1, 2, 3 ini sudah masuk. Hanya belum masuk ke view data pembayaran. Kita lihat lagi view data pembayarannya. Ternyata di sini katanya echo-nya ketinggalan. Kita save, lalu kita balik, dan kita hapus dulu ya inspect ini. Kita save dulu. Kita pencet lagi. Nah, sudah masuk. Nah, berarti kita kembalikan untuk footer dan PHP-nya. Terus, kita save, lalu kita reload. Kita pencet lagi. Kenapa di aku masih ada muncul ini? Coba sebentar ya. Aku cari dulu, tahu dulu kenapa.
Tadi itu sekarang udah benar, jadi masalahnya tadi ada di data pembayaran yang belum di-save. Nah, jadi kita langsung aja ini kita coba nih ya. Dia udah muncul tuh. Nah, kan kita udah in, terus kita mau buka yang aset gelap. Nah, di bawahnya udah ada 123778. Terus coba kalau misalnya kita buka dia dari inspect, dari konsolnya. Nah, ini dia juga udah muncul. Berarti di sini NIM yang di atas sudah terkirim ke tabel di bawahnya. Ini berikutnya kita bakal membuat tabel pembayaran. Jadi di sini kita ke localhost. Sebentar ya, ada yang perlu aku cek dulu. Kita pencet yang baru. Kan ID, kemudian NIM, kemudian nama, username tapi nama, terus ini keterangan. Keterangan. Ini ada ID, NIM, nama, dan keterangan. Untuk ID-nya tipe datanya integer. Untuk NIM-nya misalnya Parkar. Nah, untuk keterangannya, dengan namanya juga Parkar. Nah, untuk keterangannya ini kita pakainya teks. Nah, jadi untuk ID-nya kita jadikan auto increment. Untuk panjang nilainya, kita beri 3. Untuk NIM-nya kita beri 15. Untuk namanya misalnya 35. Terus untuk keterangannya tidak perlu diisi. Terus kita beri nama. Sini kita berinya TB pembayaran. Terus kita simpan. Nah, di sini sudah muncul ID, NIM, nama. Jadi kita bisa dulu pencet SQL. Baru kita ke insert. Kosong ya namanya. Jadi kita kirim ke SQL.
Jadi kita bakal isi 3 pembayaran. Kak, apa ya? Harus ini maksudnya bagaimana? Ah, kita ulang. Bentar ya guys, maaf jadi lama. Eh, kita ulang aja deh. Oke, set. Misalnya kita kasih titik koma. Lalu kita copy. Turun. Oops. Copy. Kita turun. Paste. Turun. Paste lagi. Nah, dia sudah tidak merah. Terus kita save aja ya. Kirim. Tapi dia kenapa ada warning ya di sini? KTP pembayaran aja. Jadi kita bakal langsung ini aja menyelesaikan sama tabel yang ada di mahasiswa. Jadi di sini kita bakal menyesuaikan 1238. Mana ini? Nah, kita ubah. Ya, ubah. Ya nggak bisa lagi guys. Sebentar ya, aku cari tahu dulu. Nah, di sini udah aku ganti. Sekarang kita bakal mau menambahkan 2 kolom. Jadi kita ke struktur. Jadi di sini kita tambahkan dia dua, dua. Setelah keterangannya,
Setelah nama, kirim sebar. Ada yang kurang. Terus satu gitu dikirim. Indeksnya kayak gini ya. Coba ulang. Ini deh kirim di sini. Terus kita kasih namanya adalah pembayaran. Kita simpan. Terus kita buat lagi satu lagi untuk kolomnya. Setelah keterangan untuk kolom TGL, aduh belum aku ini, TGL underscore bayar dengan ininya itu adalah date. Terus bawaannya 0. Terus kita simpan. Terus kita ke bagian pembayaran. Kita ke sini lagi. Aduh, kita ke struktur. Sebentar ya. Sini kita ke pembayaran lagi. Di sini kita isi aja misalkan 5, aduh, terus di sini kita taruhnya untuk pembayaran semester 1 gitu. Nah, di sini aku ngisinya terserah aja deh. Kalian juga kalau iniin ngisinya terserah aja. 9,
Udah, ini 7 juga. Hmm, udah. Dan di sini semesternya juga kita terserah kita aja. 3. Aduh, sakit. Terus di sini juga terserah semester 4 gitu. Nah, untuk tanggal bayarnya juga terserah kita. Aduh ini. Misalkan dia tanggalnya September kan yang 2025. Dia tanggal 1. Terus habis itu dia tanggal 26. Ini dia bayarnya tanggal 10. Ini juga dia bayarnya tanggal 22. Udah. Nah, jadi udah kan ini untuk kita tampilkan data pembayarannya. Kita ke sini. Select. Kita iniin dulu ya. Select from data pembayaran. Kita copy. Terus kita ke view data pembayaran. Nah, untuk bagian query-nya ini kita ganti. Ups, di sini. Sini kita hapus dulu. Untuk kolomnya juga di sini nama NIM. Misalkan di sini pembayaran pembayaran Nah, untuk action ini kita ganti dia jadinya keterangan keterangan juga jadinya pembayaran pem,
Kita tambah kopi, kita turunin. Kita paste di sini buat di sini kita taruh aja dulu. Keterangan. Di sini kita tambahkan untuk tanggal bayar. TGL bayar. Ininya kita tambah lagi. Oh, malah hilang. Kita masukin TGL bayar. Sini kita pakai ini. Terus kita save. Tapi sebentar ya, ada yang mau aku cek dulu. Nah, ini tadi tuh di sini udah aku benerin, jadi ada yang one clicknya aku hapus. Nah, sekarang ini tuh adalah hasilnya. Tapi nih, misalnya kita balik ya. Tuh, tapi di sini tuh belum sesuai. Jadi kayak emang nyata harus sesuaiin. Jadi sekarang kita sesuaiin. Kita ke view data. Nah, view data pembayaran ya. Itu di post name. Nah, jadi kita buat variabel aja di sini. Variabel name. Name sama dengan kita giniin aja ya. Copy. Kita paste. Variabel post name. Kita save. Nah, kita tambahkan di sini itu isi where where apa sih where itu name where name sama dengan variabel name. Kita save dulu, terus kita kembali.
Terus kita, kan tadi udah kita ini ya. Coba kita klik. Nah, dia udah sesuai. Tuh. Oh ya, ini belum masuk ya. Oh iya, ini pembayarannya belum masuk. Ini kan di sana cuma ada beberapa, jadi ini ya udah. Dia udah sesuai sama data pembayarannya. Nah, jadi untuk video tutorial ke-18 ini kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.